Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok mahasiswa peduli lingkungan biologi Universitas Diponegoro atau disingkat dengan KMPL Biologi Undip. Nah, KMPL Biologi Undip merupakan salah satu biro di Departemen Biologi yang berfokus di bidang lingkungan. Nah, KMPL sendiri itu berdiri pada tanggal 22 April tahun 2006 dan itu bertepatan dengan Hari Bumi. Nah, ide pembentukan Biro KMPL ini sebenarnya berawal dari kakak-kakak anggota Haliaster, di mana Haliaster itu merupakan salah satu biro pecinta alam. Nah, kakak-kakak Haliaster tersebut itu merasa taman di belakang laboratorium biologi itu butuh perhatian, dan melihat adanya potensi untuk menarik perhatian burung-burung dari makhluk hidup lain sekitar kampus. Nah, dengan adanya semangat ketiga kakak-kakak tersebut, kakak-kakak tersebut itu berhasil untuk membangun taman biologi secara perlahan hingga jadi sekarang. Nah, dengan adanya taman biologi tersebut, itu menarik mahasiswa-mahasiswa lain, sehingga mahasiswa biologi yang lain itu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh tiga kakak anggota Haliaster tersebut. Nah, sehingga mahasiswa tersebut juga berinisiasi untuk membentuk suatu kelompok. Dulu tuh namanya Kempling, hingga sekarang itu menjadi KMPL atau Kelompok Mahasiswa Peduli Lingkungan. Misi KMPL mewujudkan suatu lingkungan yang asri, hijau, teduh, serta bebas dari pencemaran. Misinya memperluas wawasan dan pengalaman mahasiswa melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti penanaman, pembibitan, ada juga diskusi lingkungan, seminar lingkungan, workshop, studi banding, ada field trip, temu lingkungan, dan masih banyak kegiatan yang seru banget. Nah, KMPL punya 4 divisi nih, ada divisi pengabdian masyarakat, divisi media, ada divisi pendidikan, dan divisi lingkungan hidup. Nah, kalian mau masuk divisi mana nih? Halo Sobat KMPL, perkenalkan nama aku Rafika Yuliana. Alhamdulillah tahun ini diamanahi menjadi Kepala Divisi Media. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang divisi media itu apa, jadi divisi media merupakan salah satu divisi di Biro KMPL Kelompok Mahasiswa Peduli Lingkungan, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, program kerja apa aja sih yang ada di divisi media? Jadi, di tahun 2019, divisi media memiliki satu program kerja utama, yaitu diskusi lingkungan atau Disling, yang ranahnya masih ke internal. Nah, untuk tahun ini, divisi media memiliki 2 program kerja utama, yaitu Disling dan To The Seek. Tahun ini, diskusi lingkungan ranahnya sudah ke eksternal loh. Jadi, program kerja tersebut mendatangkan narasumber dosen dari Departemen Luar Biologi. Kemarin kita juga mendatangkan kelompok mahasiswa peduli lingkungan dari Teknik Lingkungan, yaitu KSL, di mana program kerja tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan lingkungan yang sedang terjadi. Yang kedua, divisi media memiliki program kerja terbaru, yaitu TEDESIK, singkatan dari Tutorial Desain Asik, di mana kegiatan tersebut bertujuan agar internal KMPL dapat mengetahui seputar desain dan ditambah dengan lomba desain antar internal. Kemudian program kerja rutin yang dilakukan oleh divisi media, yaitu divisi media bertanggung jawab untuk mengelola media sosial dan mempublikasikan semua kegiatan yang menyangkut tentang KMPL itu sendiri. Kemudian membahas tentang isu-isu lingkungan dan hari-hari besar tentang lingkungan. Nah, untuk tahun ini, konten yang sudah dikerjakan oleh divisi media itu ada blog, podcast, konten divisi, awards, serta berbagai macam kegiatan, program kerja yang dilakukan oleh KMPL itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang berminat di divisi media, ayo persiapkan diri kalian untuk bergabung di KMPL maupun di divisi media. Teman-teman semua, kenalin aku Arya dari Divisi Pendidikan KMPL 2020. Hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan apa aja sih yang dilakukan Divisi Pendidikan di KMPL. Nah, aku kenalin dulu nih ke teman-teman, divisi pendidikan itu divisi yang fokus prokernya itu untuk internal anggota KMPL. Hal ini bertujuan untuk menambah dan memperluas wawasan anggota KMPL. Selain itu,
juga bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih mendalam dan lebih baik antar anggota KMPL. Di divisi pendidikan sendiri ada 4 proker. Proker yang pertama disebut Happy Culture. Happy Culture ini adalah proker yang mengandalkan kreativitas dan inovasi dari teman-teman untuk melakukan cocok tanam di lahan yang sempit dan terbatas. Untuk tahun ini, kita melakukan yang namanya kokedama atau bola lumut. Proker yang kedua disebut Eco Enzyme. Proker kedua ini bertujuan untuk mengolah limbah sampah, terutama sampah dapur di sekitar kita, misalnya sayuran dan buah-buahan yang sudah tidak dapat dimakan. Eco Enzyme sendiri bermanfaat karena selain memiliki nilai sebagai pupuk organik, juga dapat digunakan sebagai pembersih teman-teman. Nah, kemarin itu kita sudah mencoba melakukan dalam beberapa bulan dan hasilnya berhasil loh. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melakukannya nanti. Kemudian, proker selanjutnya itu proker yang paling seru di divisi pendidikan. Nah, apa tuh? Field trip dan educamp, teman-teman. Nah, field trip dan educamp ini bertujuan untuk kita belajar ke suatu lokasi tentang spesialitas lokasi tersebut maupun teknik-teknik atau inovasi yang dilakukan. Nah, kemudian dari situ kita dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengalaman kita. Nah, gak hanya itu loh, di proker field trip dan educamp ini juga bertujuan kita mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota KMPL. Kita bermain bersama, kita berseru-seru bersama, dan masih banyak aktivitas lain yang tiap tahun itu berbeda, guys. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo saksikan divisi pendidikan di KMPL. Nah, jangan lupa ikuti Instagram KMPL untuk melihat kegiatan-kegiatan kami ya. Sampai jumpa. Halo, perkenalkan namaku Agita Prisyaji Putra dari Divisi Lingkungan Hidup. Nah, kebetulan tahun ini aku diamanahi sebagai ketua divisi ini. Nah, aku mau mengenali sedikit nih tentang Divisi Lingkungan Hidup. Nah, divisi ini tuh bergerak ataupun membahas mengenai apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Adapun proker-proker di dalam divisi ini, teman-teman, di antaranya yang pertama itu ada Parade Lingkungan. Nah, Parade Lingkungan ini proker yang bertujuan untuk mengajak dan memberikan kecerdasan pada masyarakat akan pentingnya merawat lingkungan di sekitar kita. Nah, biasanya Parade Lingkungan ini dilaksanakan oleh KMPL itu bersamaan dengan Car Free Day pada hari Minggu pagi. Namun dengan kondisi seperti ini, proker ini diubah menjadi dalam bentuk video atau online. Nah, proker yang kedua yaitu proker biologi bersih. Nah, proker ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan sehat di sekitar lingkungan biologi Undip, serta mewujudkan rasa kekeluargaan di antara anggota KMPL. Nah, untuk biologi bersih tahun kemarin itu diselenggarakan 2 kali, teman-teman. Dan salah satunya itu dibarengi dengan kegiatan PPM dari biologi Undip. Nah, namun untuk tahun ini tidak diselenggarakan karena terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, proker yang ketiga yaitu seminar lingkungan. Proker ini sekaligus yang terbesar dan bertujuan untuk mewujudkan kesadaran bagi masyarakat umum akan pentingnya merawat lingkungan sebagai rasa cinta kita terhadap lingkungan yang sudah memberikan banyak manfaat terhadap kita. Nah, acara ini misalnya berupa seminar dan sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali tiap tahunnya sejak tahun 2017. Dan yang terakhir pada tanggal 26 Oktober kemarin dengan bertemakan Fashion Waste. Nah, untuk kalian yang berminat untuk menjadi anggota KMPL dan terutama untuk divisi lingkungan hidup, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian ya. Banyak ilmu dan banyak wawasan yang akan kalian dapatkan jika menjadi anggota dari KMPL. Untuk itu, yuk ikutan gabung bersama kami. Kami tunggu ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ansalahul Balayati Nikmah. Alhamdulillah tahun ini diamanahi menjadi Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat KMPL. Nah, apa sih Divisi Pengabdian Masyarakat?
Divisi Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu divisi di Biro KMPL, Departemen Biologi, yang bergerak atau terjun langsung ke masyarakat untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan menangani berbagai permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di masyarakat. Untuk program kerja dari divisi masyarakat terdiri dari 3. Yang pertama, ada susun lingkungan. Untuk tahun 2019 kemarin, Divisi Masyarakat bersama HNB melaksanakan kegiatan yaitu bersih desa dan menanam pohon di salah satu desa di Makassar. Nah, untuk tahun ini, susun lingkungan diadakan dengan webinar dengan tema mengenali potensi wisata di desa sendiri. Untuk program kerja yang kedua yaitu ada temu lingkungan. Untuk tahun 2019 kemarin, temu lingkungan diadakan di sebuah panti asuhan, di mana kita melaksanakan suatu kegiatan yang berdasarkan lingkungan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan cara menanam pohon, mengurangi limbah plastik dengan cara membuat limbah plastik tersebut lebih bermanfaat, dan dengan cara sosialisasi kepada anak-anak di panti asuhan tersebut. Nah, untuk tahun ini program kerja temu lingkungan diadakan dengan cara kegiatan webinar atau seminar bersama anak-anak SMA 4 Semarang dengan membahas materi Zero Waste, ekoenzim, dan pemanfaatan botol plastik menjadi pot bunga. Nah, untuk program kerja yang ketiga ada sedekah sampah. Untuk program kerja sedekah sampah di tahun 2019 biasanya mengumpulkan sampah di hari Kamis dan dilakukan secara rutin. Akan tetapi di masa pandemi, program ini tidak dilakukan. Nah, bagaimana? Tertarik kan untuk mengikuti KMPL? Apalagi di Divisi Pengabdian Masyarakat. Yuk segera daftarkan diri kamu di Divisi Pengabdian Masyarakat. Nah teman-teman, demikian pemaparan dari kami mengenai divisi dan program kerja yang ada di kelompok mahasiswa peduli lingkungan. Nah, menarik bukan? Kalau seandainya teman-teman penasaran atau teman-teman ingin bertanya seputar kelompok mahasiswa peduli lingkungan, teman-teman bisa follow dan DM di Instagram kami di @kmpl_bioundip atau teman-teman bisa memfollow Twitter kami di @kmpl_bio. So, jangan lupa untuk like, comment, and share video kami. Bye-bye!